Lobet ala nak. Nak puasa segi ku termasuk ke ruku. Istighfar ya Allah dan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi dalam tempat tinggi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Seperti biasa setiap subuh Selasa kita membahas kitab Mukhtar Al-Hadis An-Nabawiyah, hadis yang diawali oleh huruf kha. Kemarin kita sudah bahas, untuk itu kita lanjutkan kembali. Hadis ini juga dimuat oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dalam kitabnya Jami' At-Tirmizi, atau disebut juga Sunan Tirmizi. Kata Imam Tirmizi, status hadis ini hadisun sahih. Jadi tak diragukan lagi kesahihan hadis yang kita bahas subuh ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kharaja rajulun mimman kana qablakum fi hullatin lahu yakhtalu fiha فأمر الله سبحانه وتعالى الأرض فأخذته فهو يتجلجل في الأرض حتى يأتي يوم القيامة. خرج رجل ممن كان قبلكم بحلة له. Ada seseorang, kata Nabi, dia keluar dari rumahnya dipakainya perhiasan yang dia punya. Lalu dia yahtalu 'alaiha. Setelah dia pakai seluruh yang dia punya dan dia pun merasa inilah dia dan ingin menampakkan siapa dia, lalu yakhtalu 'alaiha, dia pun sombong. Orang ini diceritakan Nabi mimman kana qablakum, artinya dia bukan umat Nabi Muhammad, tapi sebelum Muhammad diutus oleh Allah SWT. Ada seseorang, kata Nabi, kharaja, dia keluar dari rumah, fi hullatin, dengan perhiasan-perhiasan dia. Lalu dia dengan perhiasan itu yakhtalu 'alaiha, dia pun sombong. Fa amara Allah subhanahu wa ta'ala al-ardha fa akhadhathu, maka Allah memerintahkan bumi untuk menelan dia. Wa yatajaljalu fiha, dan orang tadi pun meronta-ronta di dalam tanah hatta ya'ti yaumul qiyamah, sampai kiamat datang. Di dalam kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, di dalam kitabnya Al-Azkar An-Nawawiyah, itu ada zikir yang diajarkan oleh Nabi di saat kita memakai pakaian. Lalu apa yang disebut pakaian? Seluruh yang kita pakai dan lengket ke badan kita, agar kita dihindari oleh Allah dan terhindar dari sifat sombong, karena sombong itu datang secara tiba-tiba dan karena ada penyebabnya. Orang merasa dia punya ilmu, dia sombong. Orang merasa uangnya banyak, dia sombong. Orang punya pangkat jabatan, dia pun sombong. Maka saat pakai pakaian, apa kata Aisyah, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna, Nabi itu dia suka dulu mendahulukan yang kanan. Maka kita kalau pakai baju, masukkan lengan kanan dulu. Di saat pakai baju, pakai pakaian, maka Nabi mengajarkan pada kita doa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Ya Allah, aku mohon pada Engkau kebaikan pada pakaianku ini, dan aku berlindung pada Engkau keburukan dan keburukan yang ada pada pakaian. Kenapa bunyi doanya begitu? Karena kadang terlintas di hati kita di saat kita pakai pakaian yang mungkin branded, mahal, lalu kita merasa inilah kita. Di dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW,
la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sangat kecil sekali. Nanti kata Imam Tirmizi, orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang sombong itu, wa huwa yub'atsu bi dzarratir rajal, dia bangkit dan dimasukkan ke dalam sebuah tempat di neraka Jahannam, lalu dia yuhsyaru ma'ahum, dikumpulkan dalam satu tempat, kepalanya seperti semut, badannya badan manusia, dan dia dimasukkan ke sebuah penjara di dalam neraka Jahannam, dan dia pun diberi minum khusus. Apa dosa yang dia lakukan? Yakhtalu wa yatakabbaru, dia sombong dan menyombongkan diri. Di dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita dan menginspirasi kita bagaimana seorang manusia yang dia bukan nabi dan bukan pula rasul, dia bernama Luqman Al-Hakim. Apa didikan yang dia didik kepada anaknya? Ya bunayya, hai anak, panggilan kesayangan. La tamshi fil ardi maraha, kalau kau jalan jangan jalan dengan jalan yang sombong. Jadi orang sombong, oh Pak Ibu jalannya jalan biar. Ya apa jalannya? Cendapo mengicik. Awak kalau ngecek dengan orang sombong, Allah awak susah. Sebabnya mangkas story. Atau kalau awak mengecek dengan orang, katanya meninggi terus. Padahal orang tua kita mengajarkan mandi ula-ula kata meronda-ronda karena apa? Kecek malam dia agak-agak, kecek siang dikira-kira. Artinya apa? Dengan siapa kita mengecek? Kalau dia tak punya kebun, jangan cerita kebun. Kalau dia tak bini, jangan cerita bini, ibu artinya. Kalau dia tak botol, jangan cerita botol. Cocokkan. Kadang orang ni Bapak Ibu, dia tak mengerti situasi dan kondisi. Dia ingin menengokkan eksistensi diri. Maka Nabi paling marah, Allah pun paling marah. Wala tusa'ir khadraka linnas, jangan kau palingkan wajahmu kepada manusia. Maka orang kalau dia sombong tu wajahnya pun menengok orang beda. Pakai cincin boleh? Boleh. Nabi pakai cincin dalam riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Cincin sekaligus stempel. Karena dulu raja-raja tidak mau menerima surat dari Nabi kalau surat itu tidak distempel, maka Nabi pakai cincin. Tapi kalau cincin yang membuat kita sombong, itu yang tak boleh. Jadi intinya, apapun atribut yang kita pakai, sendal, sepatu, mobil, kendaraan, kalau itu akan membuat awak sombong, atau mesti kita pikir-pikir. Karena kita nanti yahbitu amalu, amal kita rusak habis hanya karena sombong ni dia kadang dia menyelinap tempat kita rasa. Begitu kita beli pakaian baru harganya mahal, kita pun berjalan rasa-rasanya memang kita yang beli. Itu hati-hati. Jadi sebenarnya pakaian ini tidak dilarang apakah mahal ataupun murah, yang penting substansinya. Jangan sampai menjatuhkan diri kita pada sifat sombong itu. Dia ada orang yang dia pamer, ingin memperlihatkan anaza ikola ambo. Itu yang tak boleh. Maka dulu diceritakan oleh Nabi kita, kharaja rajulun mimman kana qablakum fi hullatin law. Ada seseorang yang dia pakai perhiasan, artinya dia ingin membedakan dirinya dengan orang lain, seolah-olah perhatiannya itu mesti tertuju pada diri dia. Dahulu Imam Ahmad bin Hanbal waktu dia berada di Baghdad, dia tegur seseorang yang dia pakai pakaiannya tak sopan, cuman dia tak dipakai oleh kebiasaan orang Baghdad. Nanti orang ini menjadi pusat perhatian. Inilah sekarang gaya orang berpakaian dan gaya orang dia tersyir. Bagaimana orang bisa nengok ke dia, bagaimana perhatian terpusat ke dia. Ini yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya ikhtal, bukhtal, sombong.
Kita lanjutkan hadis kedua, karena hadisnya pendek. Hadis kedua, khasyatullah ra'su kullu hikmatin wal wara' sayyidul amal. Khasyatullah, ada khasyah, ada khauf, ada khasyah, ada khauf. Khauf takut juga, khasyah takut juga. Khasyatullah ra'su kulli hikmatin, takut pada Allah itulah dia puncak hikmah yang diberikan Allah pada seseorang hamba, dan itulah anugerah terbesar. Pagi ini kita datang dengan segala kekurangan kita. Ada yang sakit, ada yang memang badannya kurang fit, ada yang memang tidur dari malam kurang, tapi dia kuatkan dirinya datang karena dia ingin mendapatkan sebuah rasa, yang rasa itu dijanjikan Allah dalam syukur dalam hati. Itulah dia khasyat, takut. Takut pada Allah maknanya apa? Takut melanggar perintah Allah, takut dia terjatuh pada larangan Allah. Maka tingkatan-tingkatan hamba ini ada khauf. Maka khauf ini mesti dilatih, Bapak Ibu. Tak ada orang, tak ada siapapun, hanya kita dengan Allah saja. Apa yang membuat kita tak berani melanggar perintah Dia? Karena ada rasa takut dalam hati kita. Kalau takut sudah hilang, maka semuanya akan terlakukan. Seorang yang dia diberikan amanah pangkat jabatan, apakah itu di perusahaan, apakah itu di jawatan pemerintah, dia mungkin punya kesempatan untuk menyelewengkan itu kekuasaan, tapi dia tak mau. Kenapa? Ada rasa takut dalam hati dia. Nanti pada hari kiamat ada 7 orang yang akan Allah amankan dia. Dia tidak pernah mengantri seperti lamanya kita mengantri. Kata Nabi 50.000 tahun berdiri saja. Fa'idahum qiyamu yanzurun, mereka berdiri dan menunggu dipanggil lama untuk dihisab, dan dia tak merasakan itu. Itulah dia, ada seseorang yang dia ada rasa takut dalam hati dia. Kalau takut itu sudah ada dalam hati kita, ra'su kullu hikmatin, itulah puncak daripada ilmu. Dia orang kalau berilmu, dia hikmah, itu ada takut dalam hati. Kalau orang tak berilmu ni, Bapak Ibu, memang tak ada rasa takut dalam hati. Pokoknya orang kalau mengerti dia tentang sebuah medan pertempuran, dia akan hati-hati. Beda dengan orang yang tidak punya ilmu, dia merubu-rubu je masuk situ. Tak tahu dia apa bahaya yang akan menimpa dia. Bisakah takut itu datang dengan sendirinya? Tak bisa. Dia mesti diusahakan. Bagaimana cara memasukkannya ke dalam hati kita? Itulah dengan melakukan seluruh apa yang disuruh pada Allah SWT. Di dalam hadis riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi di suatu majlis dan sering membaca doa itu, Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, ya Tuhan, masukkanlah rasa takut itu ke dalam hati kami, yang dengan rasa takut itu menghalangi kami untuk berbuat maksiat pada Engkau. Ada seorang laki-laki, dia digoda seorang perempuan. Perempuan itu zata mansibin wa jamal, dia cantik, dia punya kedudukan, lalu dia tidak mau melakukan itu. Kenapa? Inni akhafullah, dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wal wara'u sayyidul amal, dan sifat wara' itulah sayyidul amal, amal yang paling hebat. Apa itu wara'? Wara' itu ijtinabu syubhat khaufan min wuqu'i fil muharramat. Takut dia melakukan yang syubhat. Apa itu syubhat? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Halal tu boleh, haram tu pun boleh. Antara halal dengan haram itu syubhat. Tak banyak orang yang mengetahui syubhat itu, kata Nabi. Wa man waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh pada yang syubhat, lalu dilakukannya yang syubhat,
sungguh dia telah melakukan yang haram. Maka kalau berkata hati kita ragu itu halal apa haram, ini uang kita tak tahu dari mana asal muasalnya, lalu kita ragu, kita tinggalkan. Karena orang yang dia melakukan yang syubhat, dia pasti sudah melakukan yang haram. Maka ada orang yang dia jaga diri, jadi proteknya, takut dia, yang dia makan, yang dia pakai, fasilitas apapun, kalau dia tak jelas asal muasalnya di mana, tak jelas halal haramnya, maka orang ini disebut warak. Orang warak ini Bapak Ibu nanti dia akan dimasukkan oleh Allah dalam surga bersama orang yang siddiqun ma'a syuhada was-salihin was-siddiqin wal-anbiya wal-mursalin. Levelnya tinggi. Pada hari di mana kita nanti diuji Allah, hari itu sudah datanglah seperti apa yang kita tengok hari ini. Kata Nabi, sayati 'ala nasi zaman la yubalu al-mar' bima akhadha al-mal al min halalin aw min haramin. Suatu saat nanti akan tiba masanya, kata Nabi, orang tak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta dia dan dengan cara apa dia kumpulkan harta, dengan halalkah, dengan yang haramkah. Ini sudah nampak kita Bapak. Padahal yang sedikit, walaupun dia itu sedikit secara nominal, tapi kalau dia didapatkan dengan cara yang betul, itu mutmain, dia tenang, menyaman. Jangan sangka orang-orang yang dia terlibat kasus-kasus penggelapan itu dia dikejar rasa ketakutan. Begitu uang sudah diambil, pada uang itu bukan uang dia, setiap malam dia diteror oleh perasaannya sendiri. Kapanlah ini akan bisa terus begitu. Maka di saat para koruptor itu diwawancara, rupanya dia punya uang banyak, tapi dia juga tak merasa tenang. Padahal yang kita cari Bapak Ibu dalam hidup ini tak ada yang lain, ketenangan. Inilah kajian kita subuh ini, dua hadis yang disampaikan oleh Nabi kita pada kita. Mudah-mudahan dua-duanya ini menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hindari sifat sombong, karena dia akan meluluh lantakkan semua amal kita, gugur amal kita. Orang berilmu sombong dengan ilmunya, Allah murka. Orang yang diminjamkan Allah kekuasaan ataupun harta sombong, dia akan rusak juga. Siapapun, apapun bentuknya, dimanapun dia berada, kalau sudah sombong mendominasi di situ, dia akan rusak. Allah murka. Setelah itu, puncak daripada ilmu, orang yang berilmu itu, kenapa dia harus menuntut ilmu? Ilmu ini harus dituntut Bapak Ibu, dia harus dicari. Maka dalam redaksi hadisnya talabul ilmu, menuntut ilmu. Kalau kita baca dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, mulai dari ayat 60 sampai 83, bagaimana perjuangan Nabi kita Musa alaihissalam mencari ilmu bersama Khidir. Subhanallah, luar biasa. Ya, aku menghabiskan umurku, kata dia, atta abdi, aku akan habiskan umur. Maka ilmu itu dicari Bapak. Ini kita tak perlu mencari dari ustaznya yang datang, ya kan? Padahal bahasa Indonesianya menimba ilmu. Menimba itu kita ke sumber itu kita. Kita ke sumber. Semakin banyak orang buat ember, peladi, capa, amanyaknya dapat ilmu. Maka dulu orang belajar barakah Bapak Ibu, karena dia datang ke surau. Di surau itu ada guru, ini yang ngaji duduk situ. Maka guru itu dia duduk seperti orang yang dia sedang mengambil air di sumur itu diambil air. Jadi tidak ada guru disuruh datang, jemaah pun tinggal diam saja. Ikut guru lah datang balik. Pak Ibu, Allahumma Allah, ustaz kita sudah datang. Mari kita ramaikan majlis ilmu. Lalu, kenapa? Karena dia merasa ilmu tidak penting. Padahal ilmu itu luar biasa. Puncak itulah ilmu. Maka dulu para ulama kita, mereka menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu. Kita subuh, alhamdulillah setiap subuh, mulai dari Senin sampai ke Senin depan lagi ada pengajian.
Itu pun tak lama, 20 minit, 15 minit, bacakan 1-2 hadis, disyarahkan, setelah itu selesai. Demikian Bapak Ibu rahmati Allah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.